Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komeng dari Sumberang. Seperti biasanya sobat pemirsa dimanapun anda berada, sebelum video Bang Komet pada siang hari ini saya lanjutkan, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja pada kesempatan siang hari ini kita semua Bang Komet di sini dan para pemirsa dimanapun anda berada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga saja kita semua selalu dilimpahkan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sobat. Oke sobat, untuk kesempatan siang hari ini Bang Komet akan memberikan video yaitu membandingkan antara dua buah keris dengan dapur yang sama, namun estimasinya cukup sangat berbeda sobat. Cara membandingkan bahasa kasar itu, saya memberikan tip bagaimana cara kita melihat sebuah keris yang tergolong baru ataupun estimasi tangguh sepuh original sobat. Di sini saya ada dua buah keris sobat, dua buah keris yang mempunyai tangguh pembuatan era yang sangat berbeda sekali. Yang ini adalah tangguh model estimasi tangguhnya, bukan estimasi ya, ini pembuatan baru, dan ini mempunyai estimasi tangguhnya tangguh era-era 17 atau era-era 18, abad 18 sobat. Keduanya ini mempunyai kesamaan dapur sobat, dapur yang cukup familiar dan sering banyak diminati oleh para pecinta tosan haji. Dapurnya yaitu dapur Jalak Ngore sobat. Dapur Jalak Ngore itu sering memang diburu, dicari oleh para kolektor ataupun para pemula-pemula pecinta tosan haji. Dapur Jalak Ngore sendiri itu kalau menurut isoterinya, menurut angsarnya, menurut yoninya, memang menurut Bang Komet sendiri merupakan salah satu wujud permohonan semoga saja kita memang diberi kejayaan sobat, diberi kejayaan, kemakmuran, ya kedamaian, semuanya terangkum dalam dapur keris Jalak Ngore. Karena mengapa? Kalau kita ngocei atau kita membabar sebuah keris yang bernama dapurnya Jalak Ngore. Jalak itu kan seperti yang kita ketahui jenis burung sobat ya, jenis burung yang memang pandai mencari makan. Dan jalak ini pun ada hubungan dekat dengan hewan-hewan yang mempunyai postur tubuhnya lebih dekat, lebih besar. Dan ini bisa bekerja sama. Dalam arti si jalak mencari makan itu juga dalam berada di tumpang di di tubuh-tubuh para kerbau ataupun sapi saat-saat buyang. Waktu masih kecil itu saya kan dekat dengan Bengawan Solo sobat ya. Dekat dengan Bengawan Solo dan sering menjumpai dari warga itu bapak-bapak itu mengguyang. Guyang itu memandikan ternaknya yang berupa kerbau ataupun sapi, dan itu sering banyak jalak. Jalak seperti jalak dulu itu jalak kebo jalak kebo. Jalak kebo yang hitam itu cucunya kuning dan bulunya hitam itu jalak kebo ya. Itu sering berada di atas sapi-sapi atau kerbau yang sedang ngungkum atau mandi di Bengawan Solo, dan sering itu mengambil makan yang ada di area tubuhnya itu berupa pelapelu. Zaman biyen itu pelapelu itu Pelapelu itu jenis seperti lalat yang besar 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 sobat, seujung jari kelingking itu besar, dan dia menyedot darah dari si kerbau itu, dan jalannya itu mematoki dari pelapelunya tadi. Nah, itu saya katakan memang jenis jalak kebo atau jalak uren atau dan sebagainya itu memang pandai mengambil keuntungan atau mencari nafkah dengan tidak merugikan hewan lainnya. Jadi untuk filosofinya keris jalak mempunyai estimasi suatu keteguhan dan kerja keras seorang pemilik dari keris jalak. Nah, ngore
Ngore sendiri itu bahasanya bahasa Jawa ya sobat. Ngore itu suatu tingkah laku atau perilaku sang jalak tadi yang sedang ngoceh yang saat itu ngocehnya itu seperti itu sambil mengepak-ngepakkan sayapnya. Jadi seakan-akan itu dia merasa bangga, berarti bukan rasa bangga dalam arti takabur, bukan. Itu suatu semangat, bangga atau semangatnya sang burung jalak itu untuk memelihara keluarganya, untuk melindungi keluarganya dan siap berjuang untuk demi masa depan sang keluarga. Jadi untuk keseluruhan filosofi dari keris jalak ngore sendiri adalah memang untuk kejayaan yang bersifat keduniawian dan untuk kemakmuran dalam keduniawian. Jadi jalak ngore Bang Komet filosofinya seperti itu. Untuk jenis jalak ngore yang saya akan review ini dua, yang satu ini baru dan yang dua ini sepuh. Mari kita yang pertama kita review sedikit. Ini dulu sudah pernah saya review dan ini saya review lagi sebagai apa ya? Mungkin ada yang para penonton yang belum menonton dari video yang dulu, mungkin kita ulas lagi ini. Keris ini baru sobat. Keris ini jenis dapurnya jalak ngore dengan memakai warangka. Warangka ini ladrang, blantak. Kalau ladrang itu bagian Ngayogyakarta, kalau blantak itu bahasa-bahasa di Surakartonan. Ini blantak Surakarta. Ini berbahan kayu apa sobat? Kalau panjenengan tahu, ini kayu apa? Dari teksturnya atau galehnya ini kayu apa? Ini jadi blantak ini berbahankan kayu asem sobat. Ini banyak kayu asem dan ini baru saya beli di market online. Di market online dan salah satu teman ya kenalan ya di market online. Untuk dedernya juga baru. Dedernya ini berbahankan kayu jati biasa, namun ini garapnya garap biasa dan tidak terlalu halusan, tidak. Keris jalak ngore ini memakai pendoknya, ini pendok selorok bungkem dengan tatan jiplak, tatan tok cetak gitu, ini jiplakan dan ini juga baru, keseluruhannya baru. Mari kita coba lihat isinya sobat. Inilah sobat penampakan dari keris Bang Komet yang ini mempunyai tangguh baru. Ini tangguh baru dan sangat indah. Ini garapalos sobat. Ini garapalos. Ini dengan model kayak model-model HB sobat ini. Ini model-model HB dengan jalak ininya ini serawiannya sampai atas. Musemnya ini sampai atas. Ini jalak ngore. Bentar, saya fokuskan. Nah, ini jalak ngore dengan garap yang cukup lumayan halus, ini garap halus. Ini model gaya-gaya HB sobat. Ini mulai greneng. Ya, saya fokus ya. Mulai grenengnya yang ada ripandannya sampai atas. Ini model gaya HB. Dan ini bagian belakangnya ini wadidang ini nungkak. Nah, keris seperti ini apabila ini diberi cairan ya sebagai pemicu korosi, pemicu karat, ini akan, kalau pemula belum memahami, belum pernah menanting keris, pasti ini nanti akan disebut keris sepuh karena ini sudah nanti ini diberi cairan khusus dan akan dipendam dalam kotoran hewan, itu bisa cepat menimbulkan karat yang sifatnya itu banyak memakan korosi di area-area bagian bilah. Ini sangat indah apabila ini diproses di model gaya diproses sepuh, nanti biar kelihatan sepuh. Ini banyak yang para pemula pasti akan keblondrok. Maksud saya begini sobat, bukan saya memantikan para
apa ya, oknum di luar sana yang mengatakan keris baru dikatakan keris sepuh, itu bukan ya. Ini sebagai pembelajaran Bang Komet, karena Bang Komet sendiri dulu saat-saat awal itu memang pernah mengalami seperti itu sobat. Saya tertarik bentuknya yang indah dan kelihatan di foto, di videonya itu kelihatan sepuh. Nah, itu ternyata setelah saya mahari dan saya dapatkan dan saya pegang, keris ini kok agak lain korosinya. Korosinya itu agak lain dengan korosi yang memang alami termakan waktu gitu. Ini sebagai pembelajaran sobat, bukan untuk mematikan atau yang oknum yang di sana yang di luaran. Seperti itu tidak. Ini kita pembelajaran biar kita lebih paham keris yang sepuh, keris yang original, sepuh ataupun keris larasan atau prosesan. Ini indah, ini baru sobat, ini pesan. Ini saya pesan langsung dari sang empu yang ada di daerah Aitongkong, Madura sobat. Ini saya pernah pesan ini dengan spesial. Saya minta dapurnya dapur Jalak Ngore dengan pamornya itu pamor largangsir, pamor miring seperti itu. Karena largangsir itu saya buat spesial buat Bang Komet, sebenarnya suatu apa ya, wawasan agar selalu ingat bahwa kita itu setiap jabatan atau pangkat atau kedudukan yang memang itu menjadi titipan bagi kita, amanat bagi kita, itu kita jangan sampai apa ya, menyalahgunakan, padahal itu suatu tanggung jawab. Jadi ini sebagai pengingat lah jenis largangsir seperti itu. Damural apa dapur Jalak Ngore dengan pamornya largangsir. Ini baru, ini baru. Kalau para pemirsa menginginkan keris baru, silahkan pesan di daerah Itongtong. Dengan bahasa kasarnya pesan itu kadang kan kita menyesuaikan weton kelahiran kita. Nah, ini juga saya sesuaikan dengan weton kelahiran kita. Ini sentilannya juga ting sekali sobat. Kedengaran enggak? Ini ting sekali dan ini padat. Ini adalah keris yang memang baru namun digarap halus oleh sang empu. Ini dulu sekitar pesan saya itu 3 bulanan baru jadi sobat. Ini keris Jalak Ngore dengan pamornya largangsir. Ini baru. Ini keris yang pertama. Untuk keris yang kedua sobat, untuk keris yang kedua juga saya review juga. Ini keris yang mempunyai tangguhnya itu tangguh sepuh. Tangguhnya tangguh sepuh dan memang ini adalah original. Memang original sepuh sobat. Ini original sepuh. Tuh Dek. Ini original sepuh sobat. Ini berbahankan kayu timoho. Ini adalah pelet kayu timoho. Peletnya itu pelet timoho dan memakai pendoknya pendok blewah dengan blewahnya yang cukup lebar. Ini menandakan keris ini dulu dimiliki oleh para pemimpin kita, pemimpin di daerah kerajaan. Dan di bagian apa ini, mendaknya ini juga berwarna hijau. Ini masih ori walaupun sudah rusak-rusak gini juga saya biarkan saja karena ini orinya keris ini. Lubangnya juga masih sempit memang originalnya. Oke, mari kita coba lihat. Ini sebagai perbandingan tadi yang keris yang pertama sobat. Nah, inilah sobat. Ini keris Jalak Ngore juga. Jalak Ngore, namun ini adalah keris yang original sepuh. Original sepuh, saya katakan original sepuh. Itu yang pertama. Selain ini memang dulu saya dapatkan dari lokasian, dari seorang warga lokasian, dan saya tahu background dari sang keluarga tersebut yang memang sudah turun temurun, bukan didapatkan dari sang dukun atau bukan, tapi ini waktu dulu katanya memang simbah buyutnya itu yang mempunyai. Jadi ini keris yang saya katakan jaminan sepuh. Ini yang pertama yang memang saya dapatkan dari backgroundnya keluarganya saya tahu. Dan kalau kita mengamati
mengamati ciri-ciri dari bilahnya ini. Ciri-ciri dari bilahnya ini kan sudah ada memang perbedaan warna gradasi, yang memang berubah antara warna bagian sini, bagian paling pinggir namanya. Ini namanya selorok. Ini terbuat dari ban baja. Di bagian sini ini seloroknya. Ini warnanya agak maaf sobat ya. Ini mual. Ya seperti itu. Bukan ini saya buat-buat sobat. Ini bagian pinggirnya ini namanya selorok. Selorok ini warnanya sudah berubah warna. Yang bagian pinggir sekali ini selorok ini berwarna agak keabu-abuan atau hitam namun tidak terlalu hitam. Dan di bagian tengahnya ini, kan ini adalah besi. Dan besi ini mempunyai warna yang hitamnya itu hitam lekat. Ini gradasi warna, padahal ini memang sudah saya warangi dan walaupun tidak terlalu berhasil tapi sudah cukup bisa melihat dari perubahan warna gradasi yang muncul akibat dimakan waktu, dimakan zaman. Ini keris jalak ngore. Keris jalak ngore ini menurut saya sendiri setelah saya amati, ini bukan kategori HB sobat ternyata. Ini bukan kategori HB, namun ini ya keris yang memang dibuat di dalam meran dalam, cuma ini memang nggak dipesan oleh orang-orang dalam kerajaan, tidak. Ini mungkin bawah-bawahannya mempunyai pangkat yang cukup tinggi seperti ini. Karena saya melihat dari selaweannya dan bagian geger sapinya ini tidak terlalu kentara, sehingga ini ralat. Karena dulu saya pernah mengatakan ini termasuk keris dapur Jalak Ngore Tangguh Habib, tapi ini saya ralat, saya revisi, ini bukan keris Jalak Ngore Habib ini sobat. Namun ini cukup indah, cukup bagus dan masih utuh, tebel, original, sepuh. Ya, kalau kita bandingkan dengan keris yang pertama tadi sobat, kita bandingkan dengan keris yang pertama. Coba sampai amati. Sampai amati apakah memang Anda bisa membandingkan modelnya. Nah, modelnya habis seperti ini sobat. Model-modelnya HB, namun ini bukan HB, ini tiruan model-model HB tapi dibuat era sekarang. Kelihatan kan? Kalau era HB ini seperti ini, model HB loh ya. Dia agak gagah dan bagian pinggangnya itu agak cenderung kecil, ke atasnya lebih besar. Kalau ini tidak. Ini diagem oleh orang-orang pangkat namun tidak termasuk dalam era karangan kerajaan. Ini perbedaannya keris sepuh dan keris baru sobat. Gradasi warna hitamnya pun akan berbeda, padahal ini memakai warangan yang sama. Dan kalau ini hitamnya itu semua hitam, selain pamor itu hitam. Kalau ini ada perbedaan warna. Bagian pinggir ini, bagian bajanya itu agak berwarnanya abu-abu, hitam ke putih-putihan, dan di bagian tengahnya itu hitam gitu. Itu tidak bisa dibohongi kalau masalah gradasi warna keris sepuh dan keris yang prosesan, keris prosesan itu pasti tidak mungkin bisa dibohongi lah. Kalau kita memegang kerisnya, barangnya langsung, kita bisa mengestimasikan, oh ini keris baru yang diproses, ini keris sepuh yang original, seperti itu. Itu jadi sobat, ini sebagai pembelajaran kita loh ya. Ini bukan saya menjelekkan orang kerisan yang memang membuat keris diproses, bukan. Ini tujuannya kita belajar bersama, mengenal Tosan Aji secara real dalam arti sepuh ya sepuh, baru ya baru, keris bagus ya bagus, keris jelek ya jelek. Itu kita real, kita apa adanya saja. Karena di sini Bang Komes sebenarnya tidak melulu kita jual beli Tosan Aji, enggak. Di sini saya sebenarnya ya ingin mengkoleksi, tapi kadang kita terbentur oleh anggaran. Jadi kadang ada yang memang saya keluarkan, saya jual atau kita tambahkan lagi. Itu biar untuk bisa
berputar karena kita sama-sama ya ekonomi sama-sama lah ya, untung dikit untuk beli rokok, tapi kesemuanya bukan utuh saya jual beli. Ada keris yang memang saya tahan, ada keris yang saya maharkan apabila ada yang berkenan mau atau cocok sobat. Itu di perbandingannya sobat ya. Intinya keris sepuh itu pertama itu kita coba amati dulu, apabila sudah diwarangi membandingkan. Pastikan pertama itu kalau minang kita beli online itu panjenengan minimal harus sudah kenal lah, ada hubungan baik dengan sang pemilik kerisnya. Kalau sudah kenal kan tidak mungkin bohong-bohongan ya gitu. Yang kedua, kalau memang panjenengan mau beli keris dari online, coba minta keris ya foto yang detail, mulai dari gonjo, peksi dan sebagainya, itu detailnya. Sampai tanya kalau model peksi di era-era Mataram, Sultan Agung ke bawah, Sultan Agung, Mataram, Sinopaten, Mojopahit, Singosari, Pajang, Segaluh dan sebagainya, pasti rata-rata itu peksinya itu semakin ke ujung sini dia semakin kecil, meruncing gitu. Itu pasti keris sepuh. Kalau keris baru jarang yang meruncing, itu jarang. Biasanya tetap bembeng. Dan kalau keris-keris yang model ada jalennya, itu lihat di jalennya. Jalennya itu menjorok ke dalam atau tidak. Kalau menjorok ke dalam, itu kemungkinan besar dan kelihatan tidak ada perubahan warna gradasi, itu saya pastikan itu keris prosesan. Itu tips sedikit sobat ya, untuk kita membeli tosan haji yang memang kita belinya itu beli gambar, beli video, maksudnya kita tidak nanti keris langsung ya sobat ya. Pertama, kenalkan dulu sama sang pemilik keris, hubungan baik. Kedua, amati, minta fotonya detail, videonya detail, amati sobat. Itu amati, jika sudah itu amati gradasi warnanya, bentuk-bentuknya, jalannya itu agak menjorok ke dalam. Tuh. Kalau mau yang beli yang keris full ya. Kalau mau beli keris yang penting keris ya enggak masalah. Namun semuanya itu kantun, karek niat, karek srek hati. Kalau panjang sudah srek dengan keris itu ya jangan dibanding-bandingkan, jangan ditanya-tanyakan lagi atau ditanyakan sini, tanyakan sana, enggak usah. Kalau sudah srek ya ambil saja gitu aja. Karena tosan haji itu gimana ya, memang selain eksektorinya memang ada isotori yang memang bahasa kasarnya itu kalau orang desa namanya kenik atau mistisnya itu ada. Kalau sudah srek ya udah diambil saja. Semoga saja itu menjadi barokah, tambah barokah bagi yang menjual ataupun yang membeli. Itu tip untuk membedakannya sepuh. Kalau yang keris-keris yang baru sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Kalau mau beli baru ya beli baru dengan yang pasti cari yang keris yang garap halus. Kalau mau dikoleksi garapnya garap halus, nanti biar apabila ini nanti menjadi warisan kepada anak-anak kita kan memang baru dengan kesesuaian dengan batinan kita ataupun weton kita. Minimal nanti apabila kita turun ke anak kan sudah ada rasa sambungnya gitu. Jangan beli kalau baru, syukur beli gitu aja, jangan. Kalau saya loh ya, cari pembuat keris, bisa bilang cocokkan dengan weton, cocokkan dengan dapur yang diinginkan, pamor yang diinginkan gitu. Kalau syukur mau beli keris baru ya hanya sekedar pajangan kan yang kurang marem ya, karena keris sendiri kan sudah bahasa keris tosan haji mempunyai makna yang tinggi gitu, ada hajinya gitu sobat. Oke ya sobat, terima kasih, selamat menunaikan sholat duhur karena ini sudah jam 12. Ngapunten sedaya kalepatan, mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila menyukai dari videonya Bang Komet pada siang hari ini, silahkan saja ditekan like-nya sobat, tekan like-nya, tekan komennya dan notifikasinya biar tidak ketinggalan dari video-video Bang Komet. Ini sedikit tip cara membedakan sepuh dan tidaknya sepuh ataupun larasan. Ini perbandingan dua keris jalak ngore, sepuh dan baru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.